Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahral Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an turun untuk pertama kalinya. Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar secara utuh dari tempat asalnya, yaitu Lauh Mahfuz yang berada di langit ketujuh. Pada malam itu Al-Qur'an turun utuh satu mushaf ke satu tempat yang bernama Baitul Izzah yang berada di langit dunia, yaitu langit tingkatan pertama. Baru dari situlah Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, 5 ayat, 3 ayat, dan seterusnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kejadian ini menjadi tanda tanya besar di kalangan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Mengapa mereka bertanya-tanya? Mereka tahu bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa, itu secara utuh langsung. Tidak diturunkan sedikit-sedikit dan tidak diturunkan secara berangsur-angsur. Lalu mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Ini menjadi tanda tanya besar di kalangan mereka. Dalam sebuah ayat dikatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Mereka bertanya, kenapa Al-Quran itu tidak turun seperti kitab-kitab yang lain, langsung dalam bentuk satu buku? Inilah hikmah di balik mengapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Kita kupas sekarang. Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad, yang mana terdiri dari 2 periode. Pertama yaitu periode Mekah. Ayat-ayat yang turun pada periode ini disebut ayat-ayat Makkiyah. Lalu yang kedua, periode Madinah. Ayat-ayat yang turun pada periode ini disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Pada periode Mekah, Al-Quran turun kurang lebih selama 13 tahun, dan pada periode Madinah kurang lebih Al-Quran turun selama 10 tahun. Mengapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur? Tentu saja ini bukan hal yang terjadi begitu saja. Tentu saja ini semua mengandung hikmah. Dan Allah tidak pernah membuat sesuatu tanpa ada hikmah di baliknya. Inilah hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, Al-Quran turun berangsur-angsur. Hikmahnya adalah untuk memperkuat hati Nabi Muhammad. Kadzalika nitsabbit bihi fuadaka warattalnahu tartila. Dalam sebuah ayat dikatakan bahwa orang-orang kafir mempertanyakan mengapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Lalu Allah jawab, itu untuk memperkuat hati Nabi Muhammad dan supaya kamu membacakannya sedikit demi sedikit. Ketika Al-Quran turun pertama kalinya di Gua Hira, Nabi mendapatkannya melalui malaikat Jibril. Setelah itu beberapa tahun kemudian Nabi tidak pernah lagi bertemu dengan malaikat Jibril. Beliau merindukan sosok yang pernah menemuinya. Lalu turunlah surat yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir, yang disitulah mulai ada perintah Nabi untuk mengajarkan ajarannya. Ketika itu Nabi mulai down, tapi langsung ada perkuat lagi dengan turun ayat berikutnya. Itulah fungsi dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu untuk memperkuat hati Nabi Muhammad. Salah satu contohnya ketika Nabi dihina dan dicaci maki oleh pamannya sendiri Abu Lahab.
Di situ Allah langsung menurunkan surat Al-Lahab. Tujuannya adalah untuk memperkuat hati Nabi dalam berdakwah. Karena Nabi juga adalah manusia biasa yang memiliki hati, sehingga satu saat perasaannya juga akan merasa sedih. Yang kedua, kenapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur? Hikmahnya adalah supaya mudah untuk dihafalkan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat jahiliyah atau orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, mereka tidak pandai baca tulis. Tapi salah satu keutamaan dan keistimewaan mereka adalah mereka sangat kuat hafalannya. Dengan diturunkannya Al-Quran sedikit demi sedikit, 5 ayat, 3 ayat, 7 ayat, itu merupakan salah satu cara untuk mempermudah mereka menghafalkan. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad tidak dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk lafaz. Ketika Allah menyampaikannya melalui malaikat Jibril, hanya berbentuk lafaz, tidak berbentuk tulisan. Saat itu pula Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya dalam bentuk lafaz. Nah, Rasul bacakan kepada sahabat, lalu sahabatnya mendengarkan dan membacanya berulang-ulang sehingga mereka menghafalnya. Dan ayat itu turun sedikit-sedikit sehingga mudah untuk dihafalkan oleh para sahabat Nabi. Lalu yang ketiga apa? Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah pentahapan dalam menerapkan hukum. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah masyarakat yang terbiasa dengan kebiasaan buruk. Antara lain mereka terbiasa mengubur hidup-hidup anak wanitanya, minum minuman keras, berjudi. Dan yang paling mendarah daging di antara kaum kafir Quraisy pada saat itu adalah minuman keras atau khamar dan berjudi atau maisir. Kebiasaan ini sulit sekali untuk dihilangkan. Padahal dalam Islam kebiasaan ini adalah haram hukumnya. Nah, saat itu untuk menerapkan hukum pengharaman khamar dan judi itu butuh waktu step by step. Nah, salah satunya adalah turunnya Al-Quran berangsur-angsur ini. Pertama kali tidak langsung diharamkan judi dan minuman keras, tapi hanya diberitahukan saja bahwa antara judi dan minuman keras itu ada manfaat tapi juga ada dosa. Sementara dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Lalu pada tahap kedua, diturunkan ayat yang mengharamkan seseorang untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Karena pada saat itu Khalifah sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah melaksanakan sholat dan beliau menjadi imam dalam keadaan mabuk. Lalu bacaannya terbolak-balik ketika beliau membaca surat Al-Kafirun. Lalu dengan peristiwa tersebut turunlah ayat yang mengatakan bahwa kamu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu menyadari apa yang kamu katakan. Itu tahap kedua. Belum diharamkan khamar, tapi baru pelarangan melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Tentunya di bawah pengaruh alkohol. Yang ketiga, barulah Allah menetapkan bahwa hukum khamar adalah haram. Dalam sebuah ayat dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi merupakan najis dan perbuatan setan. Maka jauhilah supaya kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Itulah beberapa tahapan dalam mengharamkan khamar dan judi pada saat itu. Apa hikmah yang ketiga Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Yang ketiga adalah kesesuaian dengan peristiwa yang terjadi. Ketika ada peristiwa terjadi, lalu turun ayat Al-Quran, maka itu merupakan hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Manalah mungkin Al-Quran turun sejak awal secara utuh satu mushaf,
sementara peristiwa itu terjadi berikutnya, kemudian hari, maka itu tidak akan berfungsi. Salah satu contoh, ketika Rasulullah mengharap-harapkan seorang pembesar Quraisy yaitu Umar bin Khattab untuk masuk Islam, beliau mengandai-andai seandainya pembesar Quraisy itu masuk Islam, salah satunya Umar bin Khattab, ternyata datanglah seorang buta yaitu Abdullah bin Umi Maktum mendatangi Rasulullah untuk mempelajari Islam. Lalu Rasul kecewa dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum tadi. Yang diharapkan siapa, yang datang siapa. Dengan agak masam Rasulullah bermuka masam menerima kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Saat itu, dari peristiwa tersebut, Allah langsung menurunkan surat Abasa yang berupa teguran atas tindakan Rasul terhadap Abdullah bin Umi Maktum, mengapa dia bermuka masam, yaitu Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu merupakan surat yang turun bertepatan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Lalu yang keempat, hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah yang kelima, hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu sebagai jawaban dari pertanyaan umat Nabi atau pertanyaan orang-orang kafir. Ada kalanya para umat Nabi atau orang-orang kafir mempertanyakan sesuatu, baik tentang hukum atau tentang apapun kepada Rasulullah. Ketika Rasul mampu menjawabnya, dan ketika wahyu itu langsung turun, Rasul menjawabnya dengan jawaban sebuah hadis. Tapi ada kalanya pertanyaan tadi dijawab oleh Al-Quran, yaitu dengan turunnya sebuah ayat. Sebagai contoh, ketika orang-orang kafir meragukan isi Al-Quran, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah karangan Nabi Muhammad, lalu turunlah ayat Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di ayat tersebut dikatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir tersebut, jika mereka meragukan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, maka katakan, suruhlah mereka untuk membuat satu surat saja seumpama Al-Quran. Dan mereka boleh minta bantuan siapapun, manusia, jin, setan, atau makhluk apapun. Tapi satu syaratnya, jangan meminta bantuan Allah, jika mereka memang benar-benar orang yang benar. Itu salah satu contoh bahwa Al-Quran turun berangsur-angsur sebagai jawaban dari pertanyaan orang-orang kafir. Itulah 5 hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kekurangan hanya datang dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.